love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Yaya Educatmiss di sini. Kali ini aku bakal ngasih sesuatu yang spesial buat kalian semua. Kali ini aku bakal wawancara dengan tema pendidikan. Oke guys, kali ini aku bakal ngobrol dengan Pak Nur Hidayat SPD. Beliau adalah guru di SMA Negeri 12 Berau. Dan beliau lumayan paham nih tentang bagaimana pendidikan atau pembelajaran pada saat COVID. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Pak Nur Hidayat ya. Halo Pak, kali ini pengen ngobrol-ngobrol nih tentang pendidikan. Menurut Bapak nih, ini kan lagi zamannya COVID nih, tapi sekolah tuh tetap buka gitu. Maksudnya guru-gurunya masih tetap ngajar, tapi secara online. Menurut Bapak gimana ya pembelajaran secara online? Sesuai nggak dengan? Menurut pendapat saya, sebenarnya pendidikan ini tidak terbatas dengan tatap muka saja, tetapi kita bisa mengembangkan dalam bentuk online. Ya, seperti kondisi sekarang. Ya, kondisi sekarang adalah kondisi pandemi COVID-19, sehingga guru itu harus kreatif ya dalam proses pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan ya itu bisa sampai kepada siswa. Sekarang kan tidak diwajibkan ya siswa ke sekolah karena memang kondisi sekarang, jadi kita harus lebih kreatif lagi untuk memberikan pendidikan ya dan memenuhi pendidikan yang ada di sekolah. Terus mau nanya lagi nih Pak, Bapak nih, menurut Bapak nih kan pembelajarannya secara online tadi Pak ya. Jadi menurut Bapak gimana ya? Apakah efektif nggak sih kalau online gini? Ya menurut saya ada beberapa faktor yang membuat kesulitan. Salah satunya adalah kondisi siswa misalnya tidak punya HP, ya tidak bisa beli pulsa. Ya mungkin masalah keuangan ya dari keluarganya, bisa juga karena kondisi lingkungan, mungkin di sana tidak ada tower ya yang menyiarkan sinyal untuk menangkap sinyal dari HP ya, itu kondisinya. Jadi kita harus mengetahui bahwa ya tidak semua siswa itu mampu menggunakan HP. Nah terakhir nih Pak, Bapak kan punya anak nih, sudah berkeluarga ya, ada anak gitu. Gimana sih investasi Bapak untuk pendidikan anak Bapak nanti sampai sekolahnya tinggi? Ada dong pasti. Ya sekarang saya mulai melirik ya bagaimana kita jeli dalam berinvestasi. Salah satunya yang kita harus lakukan adalah berinvestasi dalam bentuk emas. Karena emas ini yang kita rasakan bukan jangka pendek ya, tetapi yang kita bisa rasakan adalah jangka panjangnya. Dulu saya masih ingat ketika saya masih mahasiswa, emas itu 1 gramnya itu adalah 550. Sekarang ya berapa tahun kemudian, bahkan saya sudah ini berkeluarga, itu sudah mencapai 900 lebih. Ya aku setuju banget nih sama Bapak, dan ini juga ya yang aku lakukan sih. Jadi aku mulai sekarang tuh, meskipun anakku masih kecil-kecil ya, aku dari sekarang tuh udah investasi untuk pendidikan jangka panjang buat mereka. Karena kalau kita save, kalau aku emang sama dengan Pak Nur Hidayat ya, aku nge-save investasi jangka panjang aku tuh di emas. Jadi emas, jadi karena emas itu setiap tahun itu sepertinya grafiknya tuh nggak pernah turun, jadi selalu naik gitu. Makanya aku jadi aku memilih investasi di mini gold ini. Dengan harga 60.000 kita udah bisa save emas. Masih ada alasan lagi kalau kalian nggak bisa investasi emas? Oke deh, thanks for watching untuk semuanya, dan terima kasih untuk Pak Nur Hidayat sudah meluangkan waktunya untuk diskusi bareng tentang pendidikan kali ini, terutama pada saat pandemi seperti ini. Dadah.